Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fajri Aulia Irwan, Prodi Pendidikan Teknik Otomotif dengan NIM 22073015. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang produk analisis, yaitu produknya tentang Pajero Sport. Dosen pengampu yaitu Milana ST MSc PhD. Pengembangan produk. Pengembangan produk mobil seperti Mitsubishi Pajero melibatkan beberapa faktor yang harus dipertimbangkan. Berikut adalah beberapa faktor yang umumnya menjadi pertimbangan dalam pengembangan produk mobil seperti Pajero. Yang pertama, inovasi teknologi. Pengembangan teknologi baru dalam bidang mesin, transmisi, fitur keselamatan, dan fitur kenyamanan dapat mendorong evolusi produk seperti Pajero. Yang kedua, tren pasar. Perubahan preferensi konsumen, seperti permintaan akan kendaraan yang ramah lingkungan atau kendaraan dengan fitur-fitur canggih, dapat mempengaruhi perkembangan Pajero. Yang ketiga, regulasi lingkungan. Peraturan pemerintah terkait emisi gas buang dan efisiensi bahan bakar dapat mempengaruhi desain dan teknologi yang digunakan dalam Pajero. Yang keempat, persaingan industri. Tekanan dari persaingan dalam segmen mobil SUV dapat mendorong Mitsubishi untuk terus meningkatkan produknya agar tetap kompetitif di pasar. Yang kelima, umpan balik pelanggan. Tanggapan dan umpan balik dari pelanggan terhadap model-model sebelumnya dapat membimbing Mitsubishi dalam meningkatkan fitur-fitur dan kualitas Pajero. Yang keenam, ketersediaan sumber daya. Ketersediaan sumber daya manusia, material, dan infrastruktur produksi juga dapat mempengaruhi perkembangan produk seperti Pajero. Tahap pengembangan produk. Pengembangan produk mobil seperti Mitsubishi Pajero melalui serangkaian tahapan yang melibatkan berbagai departemen dan proses. Berikut adalah tahap-tahap umum dalam pengembangan produk mobil. Yang pertama, studi konsep. Tahap awal pengembangan produk melibatkan penelitian pasar untuk memahami tren industri, kebutuhan pelanggan, dan keinginan konsumen. Dalam hal ini, tim pengembangan produk akan mengumpulkan data tentang preferensi konsumen, perkiraan permintaan, dan inovasi teknologi terbaru. Perencanaan yang kedua, perencanaan produk. Setelah studi konsep, tim pengembangan akan merencanakan fitur-fitur, spesifikasi, dan atribut yang diinginkan untuk mobil Pajero baru. Ini mencakup desain konseptual, penentuan ukuran, fitur keselamatan, efisiensi bahan bakar, dan kemampuan off-road sesuai dengan posisi pasar yang ditargetkan. Yang ketiga, desain konseptual. Tim desain akan mengembangkan desain konseptual berdasarkan pada penelitian pasar dan perencanaan produk. Ini melibatkan pembuatan gambar-gambar kasar dan model konseptual untuk menggambarkan penampilan dan fitur utama mobil Pajero baru. Yang keempat, pengembangan prototipe. Setelah desain konseptual disetujui, prototipe mobil akan dikembangkan untuk pengujian dan evaluasi. Ini mencakup pembuatan prototipe mesin, rangka, interior, dan sistem kendali. Pengujian dan evaluasi. Prototipe mobil akan menjalani serangkaian pengujian dan evaluasi untuk memastikan bahwa performa, keamanan, dan kualitasnya sesuai dengan standar yang ditetapkan. Pengujian ini meliputi uji tabrakan, uji kebisingan, uji emisi, dan pengujian off-road. Yang keenam, refining. Berdasarkan hasil pengujian dan umpan balik dari pengujian prototipe mobil, akan dimodifikasi dan disempurnakan untuk meningkatkan kinerja, keamanan, kualitasnya. Proses ini melibatkan literasi desain pengembangan prototipe.
Yang ketujuh, produksi dan peluncuran. Setelah semua pengujian selesai dan mobil dianggap siap untuk produksi massal, produksi mobil Pajero akan dimulai. Mobil baru akan diluncurkan ke pasar melalui kampanye pemasaran yang sesuai dengan strategi peluncuran produk. Yang kedelapan, pemeliharaan dan peningkatan. Setelah mobil diluncurkan, produsen akan terus memantau kinerjanya di pasar dan mengumpulkan umpan balik dari pelanggan. Berdasarkan umpan balik tersebut, produsen akan melakukan perbaikan dan pembaruan produk secara berkala untuk memastikan kepuasan pelanggan dan keunggulan kompetitif. Berikutnya yaitu strategi produk A. Strategi produk A untuk mobil Mitsubishi Pajero dapat mencakup berbagai pendekatan untuk mempertahankan dan meningkatkan daya saingnya di pasar mobil SUV. Berikut adalah beberapa strategi yang mungkin diterapkan. Yang pertama, inovasi teknologi. Menghadirkan fitur-fitur teknologi terbaru dalam Pajero, seperti sistem infotainment canggih, fitur keamanan yang ditingkatkan, dan teknologi terkait efisiensi bahan bakar atau emisi. Kedua, desain yang menarik. Terus mengembangkan desain yang menarik dan kontemporer, tetapi juga tetap mempertahankan identitasnya sebagai mobil off-road yang kokoh dan tangguh. Tiga, segmentasi pasar. Memahami kebutuhan dan preferensi konsumen di berbagai pasar global di mana Pajero dijual, dan menyesuaikan fitur dan spesifikasi untuk memenuhi kebutuhan segmen pasar tersebut. 4. Fokus pada kinerja. Memperkuat reputasi Pajero sebagai SUV yang andal dan tangguh dengan kinerja off-road yang superior. Hal ini mungkin meliputi pengembangan sistem penggerak 4 roda yang lebih canggih, peningkatan kemampuan off-road, dan daya tahan yang ditingkatkan. 5. Pengembangan variasi produk. Mengembangkan variasi produk seperti Pajero Sport untuk segmennya lebih urban atau Pajero dengan fitur khusus off-road yang lebih canggih untuk menjangkau lebih banyak konsumen dengan preferensi yang berbeda. 6. Pemasaran berbasis pengalaman. Mengatur acara-acara atau pengalaman langsung yang memungkinkan calon konsumen untuk merasakan kenyamanan kinerja dan daya tahan Pajero secara langsung. 7. Kemitraan dan aliansi. Memanfaatkan kemitraan dengan perusahaan lain baik dalam industri otomotif maupun di luar industri tersebut untuk menghadirkan fitur-fitur atau inovatif dalam Pajero. 8. Strategi harga. Menetapkan harga yang kompetitif namun menguntungkan dengan mempertimbangkan nilai yang ditawarkan oleh Pajero dalam hal kualitas, kinerja, dan fitur-fitur. 9. Peningkatan efisiensi. Terus meningkatkan efisiensi bahan bakar dan emisi Pajero melalui pengembangan mesin yang lebih efisien dan teknologi terkait. 10. Layanan purna jual. Memperkuat jaringan layanan purna jual, termasuk perawatan dan perbaikan, untuk memastikan kepuasan pelanggan setelah pembelian mobil Pajero. Selanjutnya yaitu kompetitor produk, Toyota Land Cruiser. Inti produk. Inti dari sebuah produk mobil Toyota Land Cruiser adalah kombinasi antara daya tahan, kenyamanan, dan kemampuan off-road yang luar biasa. Land Cruiser telah menjadi salah satu model yang sangat dihormati dalam industri otomotif selama beberapa dekade, terutama karena reputasinya sebagai kendaraan yang dapat diandalkan dalam segala kondisi, termasuk medan yang paling sulit sekalipun. Pertama, daya tahan. Land Cruiser dikenal karena kendalanya yang luar biasa, mesin yang kuat, kerangka yang kokoh, dan sistem penggerak 4 roda yang canggih menjadikannya mampu bertahan dalam berbagai kondisi lingkungan dan cuaca. Kedua, kenyamanan.
Meskipun dirancang untuk menjelajah di medan yang sulit, Toyota Land Cruiser juga menawarkan kenyamanan tingkat tinggi bagi pengemudi dan penumpangnya. Interior yang luas dan dilengkapi dengan fitur-fitur canggih membuat perjalanan jauh menjadi lebih nyaman. 3. Kemampuan off-road. Land Cruiser dibangun dengan kemampuan off-road yang luar biasa, dari medan berbatu hingga hutan belantara. Land Cruiser mampu menaklukkan berbagai jenis tanah, medan tanah dengan mudah berkat sistem penggerak 4 roda yang canggih, sistem suspensi yang kuat, dan ground clearance yang tinggi. 4. Keamanan. Toyota Land Cruiser dilengkapi dengan berbagai fitur keamanan modern untuk melindungi pengemudi dan penumpangnya. Fitur-fitur seperti rem anti-lock, kontrol traksi, stabilitas kendaraan, serta berbagai sensor dan kamera membantu meningkatkan keselamatan di jalan. 5. Kemewahan. Di samping daya tahan dan kinerja off-road, Land Cruiser juga menawarkan kemewahan dengan berbagai fitur dan material interior yang berkualitas tinggi. Ini membuat Land Cruiser tidak hanya sebagai kendaraan yang andal, tetapi juga nyaman dan mewah. Wujud produk. Toyota Land Cruiser adalah salah satu produk SUV yang diproduksi oleh Toyota Motor Corporation. Land Cruiser memiliki berbagai varian dan model yang umumnya dirancang untuk digunakan di berbagai kondisi medan dan lingkungan, termasuk off-road. Berikut adalah beberapa bentuk produk Toyota Land Cruiser yang biasanya ada di pasaran. Yang pertama, Toyota Land Cruiser 200. Ini adalah salah satu varian yang terkenal dari Toyota Land Cruiser. Dirancang untuk kenyamanan dan kinerja di jalan raya maupun off-road. Memiliki mesin yang kuat, ruang interior yang luas, dan berbagai fitur keselamatan dan kenyamanan. Penyempurnaan produk. Peningkatan dan penyempurnaan produk Toyota Land Cruiser biasanya melibatkan berbagai aspek, termasuk desain, teknologi, kinerja, dan fitur keselamatan. Berikut adalah beberapa contoh penyempurnaan yang mungkin dilakukan oleh Toyota. 1. Desain eksterior dan interior. Toyota mungkin melakukan pembaruan pada desain eksterior dan interior untuk memberikan tampilan yang lebih modern dan fungsional. Ini melibatkan revisi pada grill, lampu depan atau belakang, bumper, serta peningkatan pada kualitas material dan fitur interior. 2. Peningkatan performa. Toyota mungkin meningkatkan kinerja mesin dan sistem penggerak untuk meningkatkan daya, efisiensi bahan bakar, dan respons kendaraan. Ini mencakup penggunaan mesin yang lebih efisien atau integrasi teknologi hibrida untuk meningkatkan efisiensi bahan bakar. 3. Fitur keselamatan. Toyota mungkin menyertakan lebih banyak fitur keselamatan canggih dalam versi terbaru, seperti sistem pengereman darurat otomatis, pengawasan titik buta, keringanan keluar jalur, fitur keamanan lainnya untuk meningkatkan keselamatan pengemudi dan penumpang. 4. Teknologi terkini. Pembaruan produk juga bisa melibatkan peningkatan pada sistem infotainment, konektivitas, dan kontrol yang lebih canggih. Ini bisa termasuk layar sentuh yang lebih besar, integrasi smartphone yang lebih baik, serta fitur pengemudi semi-otonom. 5. Kenyamanan dan kemewahan. Toyota mungkin juga berfokus pada meningkatkan kenyamanan dan kemewahan dalam Land Cruiser dengan peningkatan pada fitur-fitur seperti sistem audio premium, kursi yang lebih nyaman, dan material interior yang lebih mewah. 6. Peningkatan keamanan dan ketahanan.
Land Cruiser dikenal karena ketahanannya di berbagai medan dan kondisi jalan. Toyota mungkin melakukan inovasi dalam meningkatkan kemampuan off-road, daya tahan struktural, dan sistem kontrol traksi untuk memberikan pengalaman berkendara yang lebih aman dan handal. 7. Efisiensi bahan bakar. Dengan meningkatkan kesadaran akan lingkungan dan biaya bahan bakar, mungkin juga fokus pada peningkatan efisiensi bahan bakar pada Land Cruiser, entah melalui pada mesin internal terbakar atau integrasi teknologi hibrida. Strategi produk B. Untuk mengembangkan strategi produk Toyota Land Cruiser agar dapat bersaing dengan Mitsubishi Pajero, perlu mempertimbangkan beberapa faktor, termasuk pasar, segmentasi, dan diferensiasi produk. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat dipertimbangkan. Pertama, analisis pasar. Lakukan analisis menyeluruh tentang pasar mobil SUV dan identifikasi preferensi konsumen, tren, dan kebutuhan pasar. Yang kedua, segmentasi pasar. Pahami apakah Toyota Land Cruiser dan Mitsubishi Pajero menargetkan segmen yang sama atau berbeda. Jika mereka menargetkan segmen yang sama, identifikasi segmen, identifikasi elemen apa yang dapat membuat Land Cruiser lebih menarik bagi konsumen dibandingkan Pajero. Ketiga, diferensiasi produk. Temukan fitur atau keunggulan unik yang dimiliki oleh Toyota Land Cruiser dan tawarkan kepada konsumen sebagai nilai tambah. Misalnya, Toyota dapat menekankan keandalan, kualitas, teknologi terbaru, atau efisiensi bahan bakar yang lebih baik. 4. Penyesuaian harga. Menyesuaikan strategi harga agar kompetitif dengan Mitsubishi Pajero dapat menjadi langkah yang penting. Ini bisa berarti menawarkan harga yang lebih rendah untuk model yang setara atau menambahkan nilai tambah untuk menunjukkan bahwa Land Cruiser memberikan nilai yang lebih baik untuk uang konsumen. 5. Kampanye pemasaran. Buat kampanye pemasaran yang menekankan keunggulan dan keunikan Toyota Land Cruiser dibandingkan dengan Pajero. Ini dapat melibatkan iklan, promosi, dan kegiatan pemasaran lainnya yang menarik bagi target konsumen. 6. Pengembangan produk. Terus melakukan inovasi dan pengembangan produk untuk memastikan bahwa Toyota Land Cruiser tetap relevan dan kompetitif di pasar. Ini bisa termasuk pembaruan desain, peningkatan performa, atau penambahan fitur baru yang diinginkan konsumen. 7. Pelayanan pelanggan. Berikan pelayanan pelanggan yang unggul untuk membangun hubungan kuat dengan konsumen. Pelayanan purna jual yang baik dan perawatan yang mudah juga dapat menjadi faktor penentu dalam keputusan pembelian konsumen. Kesimpulan, strategi untuk bersaing dengan Mitsubishi Pajero bisa berfokus pada diferensiasi produk, penyesuaian harga, kampanye pemasaran yang efektif, dan pelayanan pelanggan yang unggul. Apakah Toyota Land Cruiser akan menyasar segmen yang sama atau berbeda dengan Pajero akan bergantung pada hasil analisis strategis perusahaan. Produk life cycle. Sebagai model kendaraan yang telah ada sejak tahun 1982, Mitsubishi Pajero telah melewati beberapa iterasi dan inovasi untuk memperpanjang siklus hidup produknya. Berikut adalah beberapa inovasi yang dilakukan oleh produsen Mitsubishi untuk memperpanjang siklus hidup produk mobil Pajero. Yang pertama, perubahan desain. Mitsubishi telah melakukan berbagai perubahan desain pada Pajero dari waktu ke waktu untuk menjaga ketertarikan konsumen. Perubahan ini mungkin termasuk pembaruan pada eksterior, interior, dan fitur-fitur tambahan untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan. 2. Penggunaan teknologi baru. Produsen mobil Pajero telah mengadopsi teknologi terbaru dalam desain dan fitur-fiturnya. Ini bisa mencakup peningkatan pada sistem penggerak 4 roda, transmisi yang lebih canggih, sistem infotainment yang lebih mutakhir,
serta fitur-fitur keselamatan yang lebih maju seperti pengereman otomatis, deteksi titik buta, dan lain-lain. Yang ketiga, peningkatan kinerja dan efisiensi. Mitsubishi terus meningkatkan kinerja dan efisiensi mobil Pajero dengan mengadopsi mesin yang lebih efisien bahan bakar, peningkatan aerodinamika, dan penggunaan material yang lebih ringan namun kuat untuk mengurangi konsumsi bahan bakar dan emisi karbon. 4. Penawaran varian baru. Produsen dapat memperpanjang siklus hidup produk dengan memperkenalkan varian-varian baru dari mobil Pajero, seperti varian hibrida atau varian listrik, untuk mengakomodasi tren pasar yang berkembang menuju mobil ramah lingkungan. 5. Strategi pemasaran yang diperbaharui. Mitsubishi dapat memperbaharui strategi pemasaran mereka untuk menargetkan pasar yang berbeda atau menyoroti fitur-fitur terbaru dan keunggulan kompetitif dari mobil Pajero. Selanjutnya yaitu kepuasan konsumen. Produsen mobil Pajero bisa melakukan beberapa langkah untuk memastikan kepuasan konsumen dengan merujuk pada dimensi kualitas barang atau jasa. Berikut adalah 5 hal yang bisa dilakukan. Yang pertama yaitu kualitas produk. Produk quality. Produsen dapat memastikan bahwa mobil Pajero memiliki kualitas yang tinggi dengan melakukan uji coba yang ketat dan pemilihan material yang berkualitas. Mereka juga bisa memperhatikan masukan dari konsumen terdahulu untuk terus melakukan perbaikan dan inovasi pada desain dan fitur mobil Pajero. Yang kedua, ketersediaan, availability. Penting bagi produsen untuk memastikan bahwa mobil Pajero tersedia secara konsisten di pasar. Hal ini bisa dilakukan dengan memperhatikan rantai pasokan yang efisien dan distribusi yang baik untuk memenuhi permintaan konsumen. Ketiga, pelayanan purna jual, after sales service. Produsen dapat meningkatkan kepuasan konsumen dengan memberikan pelayanan purna jual yang baik, seperti perbaikan dan pemeliharaan yang cepat dan efisien, serta menyediakan suku cadang yang mudah diakses bagi konsumen. 4. Inovasi dan teknologi, innovation and technology. Produsen harus terus melakukan inovasi dalam teknologi dan fitur mobil Pajero untuk memastikan bahwa produk mereka tetap relevan dan memenuhi kebutuhan konsumen. Ini bisa termasuk peningkatan efisiensi bahan bakar, keamanan, kenyamanan, dan konektivitas. Kelima, harga yang kompetitif atau competitive pricing. Produsen perlu menetapkan harga yang kompetitif untuk mobil Pajero agar tetap bersaing di pasar. Hal ini melibatkan penyesuaian harga dengan kualitas produk dan fitur yang ditawarkan, serta mempertimbangkan harga dari pesaing sejenis. Dengan demikian, konsumen akan merasa bahwa mereka mendapatkan nilai yang sebanding dengan harga yang mereka bayar. Berikutnya itu supply chain network. Supply chain network dari produk mobil Mitsubishi Pajero dapat dibagi menjadi beberapa tahap dari hulu ke hilir dengan melibatkan beberapa tingkat pemasok dan produsen. Berikut adalah contoh supply chain network untuk Mitsubishi Pajero dengan minimal 5 jaringan di hulu dan 5 jaringan di hilir. Jaringan di hulu. Yang pertama, pabrik mobil Mitsubishi. Pemasok 1, produsen mesin. Contoh Mitsubishi Heavy Industries. Pemasok 2, produsen sasis. Contoh Benteler Automotive. Pemasok 3, produsen kabin. Contoh Johnson Control. Yang kedua, produsen mesin. Pemasok 1, produsen blok mesin. Contoh NEMA. Pemasok 2, produsen sistem bahan bakar. Contoh BOS. Yang ketiga, pemasok 3, produsen sistem pendingin.
contoh Denso. 3. Produsen sasis. Termasuk 1. Produsen suspensi, contoh KYB Corporation. Termasuk 2. Produsen sistem rem, contoh Brembo. Termasuk 3. Produsen transmisi, contoh Aisin Seiki. 4. Produsen kabin, termasuk 1. Produsen interior, contoh Faurecia. Termasuk 2. Produsen dashboard dan panel, contoh Magna Internasional. 3. Termasuk 3. Produsen sistem elektronik, contoh Panasonic Automotive. 5. Produsen komponen elektronik, termasuk 1. Produsen ECU Electronic Control Unit, contoh Continental AG. Termasuk 2. Produsen sensor, contoh Infineon Technologies. Termasuk 3. Produsen sistem navigasi, contoh Garmin. Jaringan di hilir. 1. Dealer resmi Mitsubishi, distributor regional 1, distributor wilayah tertentu, contoh PT Krama Yuda 3 Berlian Motors. Distributor regional 2, distributor wilayah tertentu, contoh PT Sritek Kencana. Distributor regional 3, distributor wilayah tertentu, contoh PT Sejahtera Buana Trada. 2. Bengkel resmi Mitsubishi. Bengkel resmi 1, bengkel resmi di kota atau kawasan tertentu, contoh PT Trimitra Sarana Mobilindo. Bengkel resmi 2, bengkel resmi di kota atau kawasan tertentu, contoh PT Garuda Mataram Motor. Bengkel resmi 3, bengkel resmi di kota atau kawasan tertentu, contoh PT Bumi Serpong Damai Motors. 3. Suku cadang dan aksesori, termasuk suku cadang 1, termasuk suku cadang resmi, contoh PT Mitsubishi Motors Karma Yuda Indonesia. Termasuk suku cadang 2, termasuk suku cadang resmi, contoh PT Buana Indomobil. Termasuk aksesori 1, termasuk aksesori resmi, contoh PT Jaya Aksesori Motorindo. 4. Layanan perawatan dan pemeliharaan. Jaringan bengkel resmi dan non-resmi di daerah, contoh bengkel resmi Mitsubishi, bengkel umum. Penyedia layanan perawatan khusus, contoh PT Auto 2000. 5. Pemrosesan kembali dan pemulihan atau recycling. Pusat daur ulang logam, contoh PT Metalindo Sentosa. Pusat daur ulang plastik, contoh PT Plasindo Lestari. Sekian presentasi dari produk analisis dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.